terakhir, sesi ke-14, saya coba untuk tidak terlalu banyak materi. Walaupun ini materinya banyak, katakan ada 12 halaman atau 18 halaman, tapi seharusnya nggak terlalu sulit ya, sulit. Jadi memang seperti itu. Baik, kita masuk ke sesi 14 ini dengan communicating with the cloud. Jadi maksudnya dengan komunikasi ini adalah kita lihat apa namanya berdasarkan messaging ya, cloud based messaging dan social interaction services. Kalau kalian bilang Pak saya belum pernah coba, saya itu bohong ya. Kalian pakai WhatsApp, kalian pakai grup WhatsApp tuh yang kita pakai buat di kelas, itu udah cloud based system ya. Terus yang apa namanya di uh, kampus di Big ya itu juga pakai cloud, sebagian ya kalau nggak salah pakai cloud sih, atau pakai nanti server atau gimana. Terus yang kalian pergunakan, paling nggak mungkin nggak pakai Twitter, mungkin pakai LinkedIn mungkin nggak pakai MySpace ini zaman dulu. Terus mungkin pakai apa namanya Facebook, ya. Facebook sih saya rasa banyak yang menggunakan. Terus apa namanya pakai beberapa hal sosial media lainnya yang memang dia terkenal dan penggunanya udah, let's say kayak Facebook aja miliaran orang gitu pakai Facebook ya, terdaftar paling tidak terdaftar di Facebook. Lalu apa namanya mereka ini merupakan service-service yang sudah ada dan sudah apa namanya mereka menggunakan dalam hal mereka menggunakan bantuan atau layanan dari si cloud system itu sendiri. Ya, contoh lainnya, misalnya poinnya biasanya yang sekarang menggunakan itu ada poinnya apa namanya instant messenger service, biasanya mereka menggunakan online atau cloud system. Kenapa? Karena cloud system itu kan kita lihat dari awalnya mereka bisa mengakomodir kebutuhan yang secara tidak langsung sudah ditetapkan di depan. Jadi misalkan saya butuh 10 giga RAM-nya ya, tiba-tiba di tengah ada kebutuhan khusus, butuh segala macam, bisa langsung disesuaikan kebutuhan resource-nya. Jadi memang atas dasar itu salah satunya itu menjadi satu hal yang meningkatkan fleksibilitas aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Aplikasi-aplikasi tadi bisa bertukar message, bertukar chat yang dibentuk atau dibungkus dalam bentuk RTF atau UTF-8 ya, dengan XML datanya. Terus mereka share itu, ngirim itu melalui data via internet. Di sini kita lihat lagi bahwa selain sosial media itu tadi atau instant messenger tadi, ada small message service atau SMS di mana dia ini mengallow ya, membuat bisa satu sistem bertukar atau mengirimkan short text messages ya dalam bentuk semisal seperti di Twitter. Mungkin lepas atau sebelum dari Twitter itu sendiri, kita pernah lihat bahwa kita pasti pernah menggunakan SMS lah. SMS itu kan terbatas. Let's say 100 berapa 20 atau 140-an atau 160 mah. Oh, saya agak sedikit lupa. 140 kata itu dipakai juga di Twitter. Ya, Twitter menggunakan basic service-nya pengiriman kata-kata dalam bentuk 140 karakter, sorry, bukan 140 kata. 140 karakter. Dan di sini mereka menggunakan hal tersebut untuk berkomunikasi dengan pengguna lain atau bahkan mereka memberitahukan, mempublish tweetan mereka. Ini kita bahas lagi. Di sini tools-tools atau alat-alat yang digunakan untuk men-sharing resources-nya seperti misalkan sharing resources itu kalau misalkan kita coba kirim file ya. Kita kirim video, kita kirim voice note, kita kirim lagu, even dengan apa namanya Telegram ya kalau nggak salah di Telegram itu kan kalian banyak tuh yang apa namanya dapetin updatean film-film Korea gitu kan.
terus dapatnya dari situ, atau bahkan link streaming bola atau film-film Hollywood baru yang bisa didapetin di situ gitu loh. Dan itu jadi salah satu kelebihan ditawarkan sama si Telegram. Tapi dalam hal ini kita tidak melihat ke situ, tapi dalam hal ini kita melihat bahwa Telegram itu juga menggunakan cloud. Di situ sedikit kehebatan dari cloud yang bisa dipakai juga di install situ. Join group, follow people, email, IM, instant messenger ya, dan fasilitas-fasilitas lainnya atau site-sites lainnya yang mereka memang menggunakan atau ditopang oleh teknologi cloud itu sendiri. Ya. Dan banyak sekali aktivitas-aktivitas lainnya yang saya rasa setiap hari kita menggunakan hal tersebut itu menjadi menjadi mungkin dengan adanya cloud. Lalu kita mengeksplor instant messaging. Jadi IM atau instant messaging di sini merupakan kategori software yang dia kategori software yang memang dia sangat diuntungkan dari adanya komunitas yang besar. Ya, kalau nggak ada komunitas, kalau nggak ada individu yang saling bersosialisasi, nggak dipakai. Contohnya, ya misalkan kan kita sering di film-film ya, kalian nggak punya teman, kalian nggak punya pacar, kalian nggak punya pasangan, misalkan istri atau suami atau apapun, misalkan terus nggak di chat, handphonenya sepi nih, misalkan seperti itu. Dan itu kan membuat instant messaging service atau instant messaging application itu menjadi tidak berguna. Kenapa? Karena orang-orang yang apa namanya tidak memiliki sosial komunitas ya itu nggak akan bisa nggak mau ngechat siapa gitu. Lalu misalkan ada lagi apa namanya di chatting instant messaging ini, instant messaging application ini, dia akan sangat terbantu dengan yang namanya berita-berita terbaru atau viral segala macam, sehingga orang itu mulai memanfaatkan instant messaging service, baik itu Twitter, baik itu WhatsApp group atau segala macamnya. Sorry, saya belum nyelesain situ dulu, belum sampai di Twitter. Tapi tidak dengan WA dan lain sebagainya itu kan kita bisa bertukar informasi di sana. Nah, bertukar informasi, bertukar video, atau mungkin yang orang tuanya di rumah ada grup keluarga yang main share-share apa, berita hoax dan segala macam, sehingga pemerintah pun saat ini sudah mengambil langkah tegas untuk penyebaran berita-berita hoax yang uncontrollable dari komunitas atau WA grup itu, karena kan memang tidak bisa masuk di situ, nggak ketahuan. Nah, lebih WhatsApp mulai kebijakannya yang waktu itu sempat dilakukan tapi dibatalkan, mereka sekarang menerapkan kan encryption text, encryption messaging. Jadi encryption ini ditambahkan oleh service mereka agar penggunanya percaya dan merasa aman bahwa apa yang mereka chat itu, apa yang mereka obrolin itu tidak akan berdampak, tidak akan tersebar kemana-mana. Dan a good description of IM atau instant messaging adalah near real time. Jadi tidak mungkin memang menjadi sangat real time. Ya, kalau kita bicara real time beda semenit 5 menit, ya it's a real time. Tapi near real time itu ketika kalian ngomong ini bisa jadi kan ada delay per second, millisecond detik atau per second detik lah. Per apa namanya per berapa seper detik lah istilahnya. Tapi kita bisa itu sebagai near real time sebutnya, near real time communication. Lalu kita masuk dengan instant messaging clients. Di sini kita mau lihat apa namanya sangat sulit ya. Kita melihat sangat sulit untuk kita meng-avoid kita mengusur. Jadi kita harus lihat mereka punya apa. System, itu punya webmail service, video system, dan berbagai macam lainnya yang install di klien. Pak, di kita nggak ada game ya, beberapa hal lainnya yang mungkin nggak usah kayak WA-nya deh. Engine dari WA-nya itu sendiri setelah mereka dibeli oleh Facebook, itu diambil sama Facebook untuk melakukan atau mengupgrade instant messenger mereka atau Facebook Messenger mereka. Dari situ setiap aplikasi apapun yang ingin
mendapatkan keuntungan dari instant messaging, jadi mereka menawarkan kepada komunitas. Komunitas, saya butuh ini nih, oke, ini saya punya aplikasi ini bisa nih buat membantu kalian misalnya. Tapi di situ instant messaging itu punya beberapa hal yang mereka atau instant messaging aplikasi itu harus memiliki beberapa forms. Jadi discrete instant messaging desktop clients, ada enterprise messaging services ya dengan IM capabilities, lalu ada browser based IM clients ya, dan juga mobile device client, entah itu dia embed dan client specific atau mobile browser based. Kenapa dari hal-hal ini kita lihat bahwa ada penggunaan webmail, ada dari penggunaan desktop client dan segala macam. Pada dasarnya itu dulu kita melakukan instant messaging itu hanya di dalam kita sebut itu beberapa aplikasi seperti MIRC atau di situ ditulis ya ada AOL instant messaging yang sekarang mungkin udah masuk ke museum misalnya bahwa dijalankan proses native di belum ada smartphone seperti sekarang kan pada saat itu pada tahun 90-an lah 90-an 2000-an awal gitu. Contohnya IM itu seperti ini ya AOL Instant Messenger jadi AIM. Lalu mereka punya di sini bisa awalnya mulai tuh mereka bertransformasi menyesuaikan diri dengan Facebook. Lalu kita lihat instant lain saya nggak tahu ya misalnya yang pakai kalau mesin pernah pakai apa enggak ada di sini pernah pakai live messenger di sini dia merupakan live messenger atau live messenger service application yang di apa namanya sama Windows. Nah, biasanya kita pada saat itu saya juga salah satu masuk menggunakan kita menggunakan si namanya ibadah kita modir beberapa web beberapa chat instant messenger dimasukin di satu. Dan instant messenger itu merupakan produk kategori yang sangat kaya ya bahwa kayaknya ini mereka memiliki banyak sekali konsep. Yang pertama ada direct message, PM dong, PM enggak segala macam. Jadi personal message langsung tanpa diketahui oleh orang lain. Rich contact management, kalau kalian masukin nomor orang, terus nomor tersebut ada WA-nya, itu kontak kan akan langsung nge-manage tuh, ngasih gambar WhatsApp ya di kontaknya, lalu ada ini ada itu ngebuat bahwa kontak itu memiliki fiturnya masing-masing. Oke, orang ini bisa di WA atau di chat, atau bisa di telepon atau di SMS, misalkan. Message logging and archiving sudah pastikan voice and video feeds serta connection ke social media yang saat ini ya beberapa sudah melakukan aja deh contoh paling gampang kita bisa upload status terus kita bisa upload langsung di Facebook seperti yang dalam gambar samping ya gambar Slack Messenger tadi saya bilang lalu kita masuk dengan instant messaging di sini instant messenger itu kliennya mereka atau kita menggunakan teknologi yang namanya peer-to-peer messaging. Jadi tidak semua, ya kebanyakan menggunakan hal tersebut. Kayak IM atau instant messaging software, mereka banyak menggunakan XMPP, Lotus SameTime, atau Microsoft Office Communicator sebagai atau akan yang digunakan untuk client server arsitektur mereka berdasarkan message server produk seperti Domo dan Exchange. Apa sih Domo dan Exchange? Mereka merupakan salah satu teknologi yang digunakan oleh instant
messaging software, mereka nge-push untuk membantu mereka mengirimkan data secara real time. Namun belum ada yang bisa real time karena kan banyak sekali kendala ya. Internetnya, baterainya, dan sebagainya. Makanya disebut karena makanya disebut juga dengan near real time. Interoperability ya di antara instant messaging yang berbeda-beda terdapat beberapa major area atau area-area penting yang menjadi konvensi, di mana akan dibutuhkan ada Internet Engineering Task Force standar. Di situ setiap instant messaging harus memiliki ya session initiation protocol, lalu ada SIP ya tadi session initiation protocol untuk messaging dan present levering disebut juga dengan simple, lalu juga dengan extensible messaging and present protocol. Jadi di situ baru si IM ini bisa berjalan berfungsi dengan baik. Beberapa software pendukung lainnya ya mereka di antaranya ada Adium, Bixby, Libo, Miranda, Pigeon, dan Trillian. Khusus untuk bisa dilihat ya. Khusus untuk yang terakhir, dia bisa jalan, dia bisa beroperasi di mana aja. Windows, Macintosh, iOS, Android, you name it. Jadi memang Trillian ini yang cukup banyak digunakan sebagai engine-nya, sebagai salah satu supporting engine, supporting software instant messaging. Jadi di Trillian ini dia gunakan untuk menerima message ya. Jadi dia menerima message dari Facebook, MySpace, Twitter ya. Dan jadi dia mengumpulkan sesuatu dan membantu pengiriman lah. Membantu pengiriman lalu dia ada beberapa fitur kan bisa mengumpulkan nih. Nah, ada IM, ada Bixby, ada Ibadi segala macam dikumpulin jadi satu sama dia. Jadi kita punya satu dashboard yang kelihatan messenger tadi. Di sini dari gambar 18.3 ada bigblueball.com, dia mempublish list dari instant messaging client interoperability yang ditemukan. Yang kalian bisa lihat bigblueball.com ini. Ya, kita lihat protokol YIM, AIM, ICQ, XMPP, ya. Lalu di top berikutnya ada microblogs or short message service. Short message service ini yang apakah yang karakter itu ada di sekitaran SMS dari GSM Network, tapi dihubungkan dengan GDN, 4G, 5G, ya, dan sebagainya, atau bahkan di hal yang ada telepon kalian, SMS-nya kebanyakan ya promo-promo kan, atau apalah segala macam, atau website yang kalian mau login, jadi satu hal yang segi aplikasi Twitter di mana dia buat karakternya itu tidak 10 yang kan mereka memang butuh beberapa tweet, maka disebut ada tweet history ya kalau nggak salah, atau tweet crypto atau apa gitu, tweet history sebetulnya. Nah, kita lihat di sini bahwa refer salah satunya selain dengan Twitter itu tadi, ada form yang SMS itu diperform dengan menggunakan IRC atau Internet Relay Chat. Di sini user mengirimkan message dengan ini akan di-display ke seluruh orang yang nge-full. Bayangin
Kalau kita mah santai gitu, paling followersnya 10, 50, mungkin 100-an, mungkin ada yang ribuan, misalnya puluhan ribu. Tapi kalau kita lihat kayak musim Ronaldo segala macam, dia harus menginginkan ke berapa juta, 40 juta orang, misalkan. Itu memang sangat sulit untuk dilakukan dengan server biasa. Kita lihat di sini ada sampel session dari Thomas Reuters Messaging, di mana pada saat itu instant messaging ini digunakan untuk financial companies. Pak, kenapa kita kok tiba-tiba masuk di financial companies? Kenapa masuk di contoh seperti ini? Kita lihat bahwa karakter instant messaging ini dia menggunakan hal tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk Twitter yang mungkin have fun lah sifatnya gitu, senang-senang dan sebagainya, atau mungkin tempat curhat dan sebagainya. Tapi bisa juga kita gunakan untuk install, dijadikan plugin dan segala macam di bagian bisnis. Mungkin ini udah tinggalan zaman banget, kita cari mungkin udah nggak ada dan sudah tidak kita perlukan lagi juga sebenarnya, tapi ini sebagai contoh bahwa sebelum era sekarang ada era seperti ini. Dan di sini kita lihat bahwa Slack. Slack ini mungkin yang kerja di startup dan segala macam biasa udah cenderung apa namanya kenal lah. Dia memang digunakan mirip banget sama WA, tapi ini hanya biasanya digunakan untuk kerjaan tim. Jadi tim-tim unit-unit kecil dia pakai ini yang nggak pakai WA, karena di luar negeri kita berpikir bahwa WA itu untuk private misalnya. Atau bahkan Indonesia ada punya handphone dua, satu untuk keluarga, satu untuk kerja. Jadi ngebedainnya kita dengan aplikasi seperti ini, dan dia juga menggunakan teknologi cloud tadi untuk support mereka. Exploring collaboration technology, di mana cloud network itu sendiri merupakan apa namanya bukan merupakan ya, lebih kepada kehebatan dari cloud network itu sendiri, lower cost of computing serta tingginya biaya traveling, membantu popularitas kolaboratif software itu menjadi tinggi, menjadi satu hal yang oke ini harus dilakukan. Jadi kita nggak perlu lagi ketemu. Ntar kalau kita ketemu jadi di perjalanan habis 3 jam, habis 4 jam misalnya. Jadi memang apa namanya, kita harus lihat bahwa kolaboratif teknologi itu menjadi satu hal yang memang nanti pada saatnya itu akan dibutuhkan sangat. Mungkin di masa depan ya kayak kita sekarang aja kolaboratif kayak gini, kita taruh di drive kita bisa kerja bareng. Saya buka di sini di Zoom, kita bisa lihat bareng, kita bisa diskusi mengenai segala macam. Memang collaboration itu dibutuhkan di dalam teknologi untuk kita nantinya menunjang kegiatan bisnis, menunjang kegiatan akademis sehari-hari. Lalu the first collaboration platform yang direcognize oleh apa namanya adalah Lotus Notes, di mana mereka pertama kali muncul dengan menekankan terhadap client server email. Lalu Lotus Notes menambahkan lagi ada dokumen manajemen, ada content manajemen, ada grouping, ya, dan itu juga disupport oleh mobile user pada saat itu. Dan Lotus Notes berpikir bahwa predator internet itu, internet itu akan memberikan impact yang signifikan. Di mana Lotus Notes ini memberikan impact, ya udah, itu menjadi satu standar khusus juga, dokumen manajemen ada, content management, group, support of the user, dan sebagainya. Dan Microsoft Exchange Platform itu menambahkan fitur-fitur lainnya untuk berkompetisi dengan Notes. Jadi memang ketika ada mulai satu, ya pasti yang lain akan ikut perusahaan teknologi. Karena memang satu perusahaan saya rasa tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh dunia. Pengeluaran Apple, Samsung, segala macam kan bikinnya nggak di Korea, nggak di mana, tapi ada campur tangan bikin Cina juga.
Dan kita contoh lagi Citrix GoToMeeting, di mana merupakan salah satu based on software collaboration ya, yang di mana mereka company itu bahkan bisa melakukan advertising ya, advertises untuk service-service mereka lakukan. Ini dengan tadi kita bisa lihat bahwa service-service yang diinstal di dalamnya itu ada dalam bentuk semacam buku alamat. Jadi ada inisiasi meeting, ada control attendance, ya you name it lah, untuk kegiatan-kegiatan kantor harusnya ini sudah bisa dilakukan dengan bantuan dari Citrix. Lalu menggunakan social media, using social network lah. Jadi kalau kita lihat ada low cost komunitas yang dalam komputer itu 16 networking terbesar, salah satu networking service, networknya, terus jaringan orang-orang yang mungkin dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang kemarin saya minta. Nah, kalian yang di office ya, karena saya berpikir bahwa paling tidak kita lihat konsepnya secara langsung, bahwa penggunaan ini tidak hanya serta-merta dari data yang kita lihat kita masukin, tapi bisa juga kita get datanya berdasarkan dengan API yang dibuka. SMS service Twitter itu bisa dikonsider sebagai social network, di mana mereka telepon service telepon itu bisa digunakan juga untuk web service, kan? Beberapa largest website yang dioperasikan itu bisa didedikasikan untuk social networking, ya, untuk web 2.0, web 3.0, 4.0, beberapa O lah istilah. Dan kita lihat juga di sini bahwa menurut Alexa.com, Facebook adalah perusahaan terbesar kedua yang dikunjungi melalui website atau internet. Yang lalu seharusnya banyak berubah. Di social network itu ketika kita mau hubungin dengan cloud system buat teknologi, ada beberapa elemen yang harus hadir di dalam social network tersebut. Pasti ada personal profile atau profile profil dari aplikasi, kan pasti kalian mau naruh tuh muka kalian lah, profil kalian lah, ya. Kemudian informasi-informasi lainnya ya itu balik lagi ke masing-masing institusi. Jadi pada hal ini biasanya kita akan menyampaikan laporan informasi biasa, tanggal lahir, umur, kerjaan mungkin, atau karir, atau kasih background-nya atau CV-nya. Lalu feature lainnya ada dengan connection, friends, dan buddies. Ini ya kalau kita nggak punya teman kan biasanya penggunaannya teman, atau bahkan gara-gara si Elon Musk kemarin Facebook ngeluarin kayak gitu, Elon Musk langsung nge-tweet, ya udah pakai aja Signal atau pakai aja Telegram. Baru tuh dari yang awalnya mungkin puluhan, ratusan gitu kan, ada ribuan dikit-dikit, tiba-tiba masuk ke situ. Dan ini koneksi ini yang membuat bahwa social media ini menjadi satu hal berharga. Dan kita lihat juga bahwa di sini ditulis bahwa most social networking sites require they to be a member in order to use their site. Jadi selain tadi dari kegunaan untuk itu, kita juga mendapatkan pengguna-pengguna baru lah. Makin misalnya kita bicarain komunitas, kita pasti tidak lepas dengan grup. Dan di grup pasti dong. Karena di situ misalkan di grupnya berempat, berlima, nggak ada si itunya. Gitu. Jadi satu lagi grup berempat. Ntar bikin ada lagi bikin yang bertiga segala macam. Tapi di situ diakomodir yang penting, dan ada kepentingan untuk melihat bahwa feature dari grup ini harus atau adalah, dan kemudian ada discussion pasti untuk bisa berdiskusi, untuk bisa dan sebagainya.
Dan sekarang ada beberapa ditambahkan di WhatsApp kan, ada video call, ada phone conference dan segala macam. Lalu ada blogs. Feature dari salah satunya ada blogs itu yang tadi digunakan, atau ada beberapa hal yang digunakan. Contohnya misalkan dulu kan awal-awalnya si Raditya Dika ya, segala macam mereka blogs di bentuk digital lainnya. Gitu. Terakhir, widget widget beberapa kecil yang kita bisa lihat, dia bisa diinstal, dia bisa dipakai di page-page kita. Contohnya misalkan kalian kan kemarin di CMS kan, CMS-nya teman-teman itu kan bisa lihat ke dalamnya WordPress secara online. Itu widget-widgetnya banyak, bahkan widget itu yang salah satu jadi tambahan di template theme-nya itu yang sekali memang dari template itu kita menggunakan widget tadi. Lalu kita selain bicara tentang pengiriman data, kita terima data, kita apalah sebagainya itu, kita juga harus berbicara tentang privacy dan security-nya. Tidak lepas, kalau sebuah informasi itu tidak lepas dengan informasi dan security. Jadi kalau kita taruh terlalu banyak personal information kita, kalau kita terlalu banyak apapun segala macam kita sampaikan di dalam sosial media, itu akan mengganggu dan itu akan bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi pinter-pinter berpikir mengungkap melamai dengan tangan kalian, dengan jari kalian, seperti itu. Dan aspek-aspek lainnya, kalau selain dari human resource itu tadi, kita bicarain tentang privacy lah, kita bicarain tentang hak ya, kita bicarain tentang sebagainya yang dalam waktu tertentu privacy security ini yang tidak ditegakkan. Baik, saya rasa cukup. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya rasa. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk dengan yang sosiofis kemarin ya, tugas kemarin. Tolong kalian masing-masing berdepan dipresentasikan. Silakan, sudah dulu. Ya, nah, saya minta per grup, tapi kalian kerjain masing-masing, nanti saya mau lihat kayak apa. Itu tampil per grup. Saya Pak. Ya. Sekarang sendirian sama grupnya? Sama grup juga. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Ini jadi untuk sosiofis yang saya coba ini keyword itu ini yang user words. Terus tadi juga saya coba untuk download download reportnya itu dalam bentuk zip gitu, terus isinya itu ada beberapa Excel, jadi kepisah-pisah gitu, nggak dalam bentuk summary. Kemarin kan Bapak alternatif lain ya, terus saya coba ini Zoho Sosial. Di sini tuh di reportsnya itu bisa di summary kayak gini Pak, cuman di bagian reportnya itu beda, dia nggak dalam bentuk Excel tapi dia pakai PDF sama format PNG gitu. Beda sama Socioffice ya, kalau Socioffice kan dia kayak kita ngeliat
tren hashtag atau top words gitu, tapi kalau misalkan di Zoho Sosial ini tuh lebih kayak ke insight dari akun sosial media kita nih. Contohnya saya pakai Twitter, tapi karena saya akun kosongan jadi nggak ada Bukan engagement-nya. akun Terus yang ada asli, bisa, bukan kenapa akun Pak? asli. Saya kan akunnya ada yang Kak kosong, saya jarang nge-tweet aja gitu, jadi nggak ada Dari engagement subgroup nggak ada apa-apa yang gitu. dipakai, biar datanya ada yang kelihatan Oh, gitu kalau maksudnya. kalau grup saya beda lagi Pak. Kalau yang ini saya cuma coba buat yang di Socioffice doang. Di Zoho Sosial doang. Terus yang ini YouTube, sebenarnya di sini tuh bisa ada beberapa gitu. Maksudnya bisa beberapa sosial media gitu, cuman harus connect ke Facebook dulu. Iya, tapi saya lupa Akunnya kan nggak lupa. bisa. Maksudnya nggak bisa langsung kayak kalau Twitter ini kan bisa langsung auto-rate ke Twitter gitu kan. Kalau misalkan untuk tadi tuh ada Instagram, ada Pinterest, ada LinkedIn dan lain-lain, itu harus ke Facebook dulu, baru nanti ke authorize ke Instagram bisnis gitu Hal Pak. ini Zoho itu kan mereka minta ini kan biasanya dikumpulinnya di satu database-nya gitu. Kan Instagram itu kan terus Udah sih yang saya coba itu aja Pak, apa fitur-fiturnya. Paling di sini tuh cuman bisa tadi yang saya coba itu di bagian mana ya? Sebentar Pak. Di bagian sini cuma bisa misalkan di Twitter itu untuk mention timeline likes atau keyword search doang. Ini paling cuman kayak nyari keyword, itu bukan top word juga, tapi cuman kayak nyari kata, terus hasilnya nanti tuh cuman kayak latest tweet aja gitu loh Pak, kayak gini. Udah itu aja Pak. di kelompoknya Karen ada yang mau kasih lihat lagi? Saya mau nambahin Pak, tapi pakai aplikasi yang beda. Iya, terus coba. Ini bentar Pak, saya share screen. Ini Pak. Di sini kita bisa lihat itu ada mention, ada summary, analysis, research, sama comparison, sama di sini ada infografiknya kayak gitu Pak. Bentar, login dulu Pak. Bentar Pak, kok nggak bisa? Itu pakai add student tuh. Emailnya itu. Iya, oh ya maaf. Adek jangan gitu, adek mah. Di reportnya ada kayak gini, ada most activity site-nya, most kategorinya, Ini datanya berdasarkan influentialnya. apa? Yang ini dari sini kan ada dari Twitter, dari news, video, podcast, forum, blog. Screen-nya mati. Kenapa Pak? Suaranya putus. Share screen-nya mati. Share screen-nya mati. Suaranya nggak kedengeran Pak, benar Pak. Suaranya nggak kedengeran Pak. Share screen-nya kenapa mati? Benar Pak.
Ini Pak. Tadi yang reportnya dapat dari sini Pak, dari Twitter. Saya udah sambungin ke Twitter juga. Terus dari news ini, dari video. Enggak, yang saya dari mau tanyain gini. News ini connect-nya dengan apa? Video itu dengan apa? Oh, berita Pak, kayak Glora ID, Ini kan terus berarti apa dari ID. semua page dong, semua website dong. Tidak Iya ada Pak. Iya, dari kan semua. ambil dari ibaratnya ini data gelondongan gitu loh. Makanya datanya bisa banyak banget tuh tadi. Nah, Iya Pak. jadi itu Nggak bisa. yang saya apa namanya yang saya coba sortir datanya dari kalian dulu aja. Karena kalau kayak gini Nggak, kita belum bisa nyaring mana yang berita hoax, mana yang enggak kan. iya Pak. Nggak bisa Pak. Kita nggak bisa nyortir gitu. Dia cuma login ke Twitter kayak gitu palingan. Dia nggak Ya, bisa login ke nyortir. Twitternya, habis itu dia pakai Twitter kamu based on information dari Twitter kamu atau dari Twitter satu Twitter. Dari satu Twitter Satu Pak. Twitter kan, makanya katanya bisa segitu Iya. banyak gitu loh maksud saya. Uh-uh. Saya bisa difilter nggak untuk yang kalian aja di akun Nggak kamu bisa aja? Pak. Nggak bisa. Paling kalau di filter paling ke sini important only, kalau nggak I'll mention. Itu apa maksudnya important only? Yang penting apa? Yang pentingnya sih Pak. Pentingnya Kayak berdasarkan apa? ini keyword pilpres. Pilpres nih Pak. Mau masukinnya apa di atas? Presiden. Presiden Oh Pak. jadi pilpres? Iya. Ini namanya aja Pak, cuman keywordnya keyword tetap apa? pilpres. Oh. Ini pilpres Pak. Dia cuman project name-nya pemilihan presiden sih. Itu doang Pak. Baru masuk ke situ maksudnya. Oh dia Iya. tiba-tiba jadi pilpres. Padahal keyword yang masukin Cuman, pemilihan presiden. ya itu cuman project name-nya Nah, doang iya Pak. itu yang harusnya kamu jelasin di awal. Kamu bikin pemilihan presiden, keywordnya pilpres gitu. Iya Pak. Oke, good. Lagi yang lain? Makasih Pak. Ya, sama. Raffi, Maruti, ada? Yang kalian mau coba, kayak gimana? Karen cuma berdua doang. Yang nyobain kemarin. Kayaknya yang lain nyobanya sosiofisnya aja deh. Saya yang sosiofis aja Pak. Ya udah dijawab loh. Kalau dipanggil gitu. Oke, good. Putus-putus Pak. Yang lain? Karen, Maura? Sama. Saya boleh coba nggak Pak? Ya. Iya Pak. Ya, langsung nih. Nah, ini saya nggak ngakon kayak Karen sih Pak, tapi saya lebih nyobain aja ke parameter query-nya gitu. Kemarin kan Bapak nyoba satu kata, kayak satu kata itu Arsenal gitu ya. Pas saya coba dua kata tuh beda gitu Pak. Jadi tuh dia nggak langsung satu kalimat, tapi dia beda-beda kata gitu Pak. Jadi saya baca-baca lagi, terus saya nemu bahwa query-nya itu banyak bisa di bisa dicari tuh query-nya yang kayak gini Pak. Katanya itu terpisah. Terus ada yang tanpa spasi. Kalau tanpa spasi ini nanti dia satu kalimat gitu loh Pak. Jadi kalau misal mau cari satu kalimat itu Satu kata. iya jadi satu gitu. Jadi kalau mau Keywords itu kan maksudnya kita carinya. Kenapa saya pakai Arsenal kemarin? Karena nggak ada pembatas apa katanya itu kan cuma satu. Kalau kita masukin Manchester United kayak gini, kalau dia mau dibuat yang seperti kemarin, dia nggak di-tag-nya harus nggak boleh dikasih spasi di tengah. Ini Manchester United langsung. Kalau Manchester Spicy United, dia nge-tag-nya dua. Nah, kalau ada dua seperti ini, biasanya kita ngelakuin yang namanya ngebandingin. Jadi Manchester sendiri, United sendiri, dan Manchester United tanpa spasi itu sendiri. Gitu. Jadi misalnya begitu biasanya dilakuin.
Iya Pak, di sini juga terus di sini ada hashtag juga, pemakaian hashtag, terus sama pemakaian tanda petik, terus dia juga bisa nyari yang di tweet gitu dari si akun Twitter gitu Pak. Terus sama ada yang bisa buat yang mention si akun Twitter. Terus ada pakai kata or sama n. Kalau misalnya or ini berarti dia nyari kata cat sama dognya. Kalau misalnya yang n ini berarti dua-duanya. Ya terus ada ini juga tapi saya nggak nyoba. Terus Apa? Ini yang nggak jalan, share screen-nya mati. Atau masa mau nggak digerakin? gerak Dari gak Pak? tadi. Enggak. Yang lain gerak gak? Enggak nih. Enggak gerak. Bentar. Oh iya, saya salah harusnya. Share semua. Ini kelihatan nggak, Pak? Oke, udah. Nah ya, jadi yang ini yang tadi saya jelasin. Iya. Pantesan saya bingung kok ada cat dog segala macam. Ya. Oke. Nah, terus di bawah nanti ada juga yang bisa nyari emoji gitu, Pak. Nah, terus ini yang saya coba. Aduh. Kok bisa di zoom? Harus di atas, bagian atas di semua. Ada buttonnya kalau nggak. Di bawah. Ini di bawah satu sebelah kanan. Nah, ini jadi ini artinya itu setiap circle-nya ini tuh berarti yang saya baca tuh Warnanya mewakili apa? Kenapa Pak? Warna itu mewakili apa? Kalau yang saya tahu ini mewakili clusternya gitu Pak. Wakil apa, sorry? Cluster. Cluster. Iya, clusteringnya gitu Pak. Jadi setiap kata ini dia tuh satu circle tuh sering disebut gitu Pak. Disebutnya sama-sama gitu. Iya betul. Numerous bisa di munculnya sama apa, interest misalkan, Iya. inquiry, terus. Iya gitu Pak. Ada lagi? Udah sih Pak, saya baru explore sampai situ. Terus yang ini emoji. Nanti hashtag juga bisa nampilin hashtagnya MU gitu. Kayak gini. Udah sih Pak, kayak gitu aja. Terima kasih Pak. Thank you. Yang lain?